Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahma, mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Alasan saya memilih Prodi Hukum Tata Negara karena yang pertama, saya ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada di negara ini. Karena dengan kita mengetahui peraturan hukum, maka kita tidak akan melanggar hukum. Yang kedua, saya ingin menjadi pribadi yang kritis dan berpotensi. Apabila kita berpotensi, maka dengan mudah kita mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, saya ingin menjadi penegak hukum yang adil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang saya ketahui. Secara umum, pengertian sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat disebut juga sebagai asal-muasal hukum. Pada umumnya, kita bisa mengetahui dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dengan pengertian lain, bahwa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mengaktifkan aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa, yaitu apabila melanggarnya maka akan menimbulkan sanksi tegas. Suatu teori mengajarkan bahwa hukum mempunyai tujuan semata-mata untuk dapat mencapai keadilan. Dengan berdasarkan teori tersebut, isi hukum semata-mata wajib ditetapkan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil serta apa yang tidak adil. Terdapat beberapa macam sumber hukum yang dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah aturan, norma atau kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Atau pengertian lainnya, sumber hukum material adalah tempat di mana material itu diambil, suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seseorang atau individu dan juga pendapat masyarakat yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah keyakinan atau perasaan hukum seseorang dan pendapat masyarakat. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal bisa juga disebut dengan suatu penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan dipatuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan segala sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, serta lain sebagainya. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan segala macam tingkah laku yang sama serta juga dilaksanakan dengan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya, adat istiadat di daerah yang dilakukan dengan cara turun-temurun yang sudah menjadi hukum pada daerah tersebut. Contoh dari kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Bali yang mewajibkan dalam hukum upacara pembakaran mayat bagi yang sudah meninggal atau juga disebut dengan sebutan ngaben. Yang kedua, adat istiadat masyarakat Batak yang melarang adanya pertukaran pengantin di antara dua marga yang sama dalam sistem perkawinannya. Yang ketiga, adat istiadat dari masyarakat suku Dayak yang mewajibkan perkawinan yang dilakukan dengan sistem endogami, yakni sistem perkawinan yang dilakukan di antara keluarga yang masih terdapat dalam satu rumpun suku bangsa yang berhubungan. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau juga masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini.
seorang hakim dapat membuat sebuah keputusan sendiri jika perkara yang sedang disidangkan itu tidak masuk dalam aturan undang-undang. Yang keempat, traktat. Traktat merupakan segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, dan perjanjian tersebut mempunyai sifat yang mengikat untuk antara negara-negara yang bersangkutan pada traktat ini, dan dengan secara otomatis traktat itu juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Contoh dari sumber hukum traktat ini dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama traktat bilateral, merupakan suatu jenis traktat atau juga perjanjian yang dibentuk oleh dua negara. Yang kedua traktat multilateral, merupakan suatu perjanjian internasional yang dibentuknya oleh banyak negara. Yang kelima, doktrin. Doktrin merupakan segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau juga pedoman atau juga asas-asas yang penting dalam hukum serta juga penerapannya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai sumber hukum yang saya ketahui. Menurut saya, mahasiswa sangat penting dalam mempelajari ilmu hukum, karena dengan mempelajari ilmu hukum maka dapat meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Masyarakat awam sering melanggar peraturan yang sering kali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Umumnya, ketidaktahuan ini terjadi pada masyarakat yang tidak pernah belajar tentang hukum. Contoh sederhananya, masih banyak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Terlepas dari ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum, masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan helm disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Maka dari itu sangat penting bagi mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu hukum, maka mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran hukum. Citra hukum yang sudah hilang bisa dikembangkan kembali melalui mahasiswa. Yang ketiga yaitu menghindari penipuan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham hukum dibodohi oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkannya karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Melihat contoh nyata yang ada di masyarakat, misalnya ketika ada sebuah razia motor, masyarakat yang tidak paham undang-undang lalu lintas akan dengan mudahnya memberi uang damai kepada polisi atau malah polisi yang meminta sejumlah uang kepada pengendara. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan pidana di mana terjadinya pungutan liar oleh polisi dan tindakan suap oleh pengendara demi menghindari proses persidangan di pengadilan. Namun, apabila masyarakat yang telah dibekali oleh ilmu hukum akan mengikuti prosedur hukum yang ada, dan polisi yang meminta uang damai tersebut malah bisa saja dilaporkan oleh pengendara tersebut apabila mereka memahami tentang hukum. Maka sangat penting untuk mahasiswa mempelajari ilmu hukum. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.